saya menghimbau masyarakat untuk lebih pintar, lebih smart, dan mulai aware, mulai waspada bahwa polusi itu harus kita ketahui real time dari waktu ke waktu sebelum kita memutuskan kita keluar rumah atau tidak. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru, kembali hadir menemui Anda untuk berbincang-bincang khusus mengenai beragam topik. Dan kali ini topik kita merupakan hal yang penting untuk kesehatan kita. Nah, sahabat Perspektif Baru, kondisi kualitas udara Jakarta dalam sebulan terakhir ini dilaporkan dalam kondisi sangat buruk. Berdasarkan laporan tersebut, maka udara yang dihirup oleh masyarakat Jakarta dan kota sekitarnya disebut dalam kondisi tidak baik karena mengandung polutan atau polusi udara. Padahal dampak polusi udara sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita, terutama paru-paru. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dampak polusi udara dan upaya kita menjaga kesehatan paru-paru dengan narasumber seorang praktisi kesehatan, yaitu Ibu Dr. Erlina Burhan, spesialis paru. Salam perspektif, Bu Erlina. Salam perspektif. Ya, terima kasih Bu, dan salam sehat juga untuk Ibu dan juga keluarga. Bu Erlina, semoga Bu Erlina dalam keadaan sehat karena dalam sebulan terakhir ini masyarakat Jakarta banyak yang terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akhir, karena terkait dengan kondisi polusi udara. Nah, Jakarta sendiri saat ini menjadi salah satu kota yang menjadi perhatian publik, bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Karena dilaporkan udara Jakarta yang sangat-sangat buruk dan selalu masuk dalam 5 besar kota yang mengandung polusi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, biar paham dulu publik ini, apa sih yang disebut dengan polusi udara, Bu Erlina? Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan polusi udara adalah bahwa kondisi udara pada waktu tertentu itu polutannya atau zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan itu berada di atas ambang yang seharusnya. Jadi memang kalau zat-zat yang tidak diinginkan itu kita tidak bisa 100% menghindarinya, namun ada ambang batasnya. Dan itu ada klasifikasinya. Ada yang aman, itu kalau kita lihat itu warnanya hijau ya kalau di klasifikasinya, kemudian ada warna kuning, ada warna orange, ada warna merah, dan ada warna yang sangat tua, merah keunguan, ini yang sangat bahaya. Nah, kalau yang masih normal di bawah ambang itu masuk kategori hijau, ini aman. Sangat-sangat aman untuk semua orang. Apakah kita bisa melihatnya secara kasat mata, artinya dengan mata langsung, ataukah memang itu harus selalu dengan menggunakan alat khusus untuk mengetahui bahwa udara sekarang di sekitar kita sedang polusi? Ya, jadi sebetulnya kalau secara objektif tentu saja harus ada parameternya, ada ukurannya, dan itu kita sebetulnya bisa akses, kita bisa lihat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi pada kondisi yang sangat ekstrim, itu bisa dilihat kasat mata. Misalnya kalau kita memandang ke langit itu mungkin abu-abu, tidak ada lagi terlihat langit yang berwarna biru sebagaimana kita dari kecil dikatakan bahwa warna langit itu adalah biru, gitu ya. Jadi sudah terpatri di mindset kita langit itu biru. Nah, manakala kita melihat langit tidak lagi biru, mungkin abu-abu, bahkan kemudian gelap, tentu saja itu bisa jadi kalau misalnya mau hujan kan memang awan akan kemudian agak gelap lalu turun hujan. Tapi ini dalam waktu siang terang benderang kita tidak bisa melihat langit biru. Ini tentu saja dalam kondisi yang sangat ekstrim ya, terlihat langit itu abu-abu. Nah, ini kemungkinan adalah ada polusi sehingga kita tidak bisa memandang langit biru. Tapi tentu saja kita mesti punya parameter atau alat ukur yang bisa kita menentukan ini polusi udara kita levelnya seperti apa. Nah, Bu Dokter, itu kan kalau kita berada di outdoor, di luar ruangan atau di luar rumah atau di luar kantor. Nah, apakah di dalam ruangan seperti di dalam rumah atau dalam kantor itu juga bisa terjadi polusi udara? Ya, tergantung dari kondisi outdoor. Kalau di outdoor polusi udaranya sangat-sangat buruk, kita kan nggak selalu rumah kita tertutup kan. Ada jendela, ada
pada saat kita membuka pintu, nah polusi bisa masuk bersama udara yang keluar masuk. Nah, jadi tergantung dari kondisi di luar. Kalau di luar bagus, sehat, di bawah ambang berbahaya, nah maka di dalam juga biasanya sehat, kecuali di ruangan tersebut ada sedang beraktivitas membakar-bakar, memasak yang terus-menerus, kompornya hidup terus, kemudian juga di halaman rumah mungkin membakar sampah. Nah, jadi itu mungkin kita harus waspada juga. Tapi dalam kondisi yang normal-normal saja, memasak hanya pada waktu tertentu dan juga tidak terlalu lama, kemudian juga tidak sedang membakar sampah, maka harusnya sih udara dalam ruangan cukup bagus ya, kecuali kalau di luar ruangan kondisi udaranya sangat-sangat tidak sehat atau melewati ambang batas yang seharusnya. Sekarang kita juga mau tahu nih, bagaimana dampak polusi udara ini ke paru-paru? Baik, saya ingin mengatakan bahwa pada kondisi polusi udara yang kita katakan itu tidak aman ya, itu polutan-polutan yang terhirup oleh kita akan menimbulkan iritasi di saluran nafas. Nah, mungkin gejala iritasi ini akan menimbulkan reaksi dari tubuh, bersin-bersin contohnya, kemudian keluar cairan, meler atau ada sekret begitu ya, dan bisa juga merasa tersumbat, dan bahkan kalau tersumbat ini terjadi peradangan biasanya. Jadi saluran nafas menjadi bengkak dari hanya iritasi kemudian radang sehingga bengkak, mulai itu perih tenggorokannya, batuk-batuk karena saluran nafas itu kan harus bersih. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan gangguan, biasanya akan ada mekanisme refleks dari saluran nafas untuk mengeluarkan hal-hal yang mengganggu dengan cara membatukkannya. Jadi kalau reaksi dari polutan itu terus-menerus ada dan menimbulkan suatu kelainan di saluran nafas seperti radang, itu maka batuknya akan terjadi terus-menerus. Begitu ya. Dan lama-kelamaan bisa jadi kalau dari dalam polutan itu juga ada partikel padat, yang dalam partikel padat itu mungkin ada bakteri atau virus, maka akan menimbulkan infeksi. Kita sering menyebutnya dengan ISPA. ISPA singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Bukan atas ya, tapi akut. Akut itu terjadi dalam waktu singkat. Oke, Bu Dokter, apakah gejala dari dampak polusi terhadap tubuh kita itu sama pada semua orang? Ataukah berbeda? Misalnya pada anak kecil lebih bisa sangat berbahaya atau sama saja? Ya, jadi memang ada kelompok-kelompok rentan ya. Kelompok-kelompok rentan itu adalah anak kecil, orang lansia, kemudian orang-orang dengan komorbid atau memang yang sudah ada kelainan di saluran nafasnya. Ini adalah kelompok rentan yang sangat mudah untuk terjadi iritasi dan juga inflamasi atau peradangan atau terjadi ISPA atau segala gangguan yang mungkin terjadi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan orang yang normal, yang sangat sehat sekalipun kemudian akan terdampak. Pada kondisi apa? Pada kondisi yang polutannya sangat-sangat buruk, sangat-sangat tinggi. Dalam kondisi polusi udara yang sangat buruk. Maka bahkan orang sehat pun bisa jadi sakit. Nah, apakah pada akhirnya kesakitan itu bisa berdampak pada kehilangan nyawa atau kematian? Sepertinya sih kecil ya kemungkinan untuk kehilangan nyawa ya. Tetapi kalau kondisi polusi udara yang levelnya tidak sehat ini terjadi terus-menerus, maka ada yang kita sebut dengan dampak jangka panjang. Kalau dampak jangka pendek kan itu tadi ada iritasi, ada inflamasi. Kemudian ada dampak jangka panjang yang menimbulkan terutama pada orang tua kerusakan-kerusakan yang sifatnya permanen sehingga terjadilah penyakit paru obstruktif kronik ya, dan bahkan pada jangka panjang akan menimbulkan kanker paru. Nah, ada juga dampak yang menimbulkan contohnya pada orang asma yang polusi udara ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk serangan asmanya. Jadi kalau serangan berulang-ulang dan bahkan menjadi parah sekali asmanya, bisa jadi karena mungkin tidak segera mendapatkan pertolongan mungkin akan menimbulkan kematian. Tapi tidak terjadi bahwa langsung meninggal atau mungkin merupakan akibat langsung, tapi lebih ke arah bahwa ada kontribusi kesehatan lainnya. Nah, ini kan dampaknya sangat serius ya Bu ya pada kesehatan kita, terutama pada paru-paru kita. Nah, apa upaya pertolongan pertama untuk kita bisa terhindar dari ISPA dan juga dari dampak buruk kesehatan dari polusi udara ini? Ya, sebelum ada upaya yang langsung, saya kira saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia seharusnya mulai sekarang, karena
banyak sekali episode-episode polusi udara ini terjadi di banyak kota. Saya menghimbau masyarakat untuk lebih pintar, lebih smart, dan mulai aware, mulai waspada bahwa polusi itu harus kita ketahui real time dari waktu ke waktu sebelum kita memutuskan kita keluar rumah atau tidak. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau Anda dalam kondisi yang sangat sehat, kalau klasifikasinya adalah hijau, kuning atau orange itu masih oke. Tetapi kalau sudah merah atau bahkan ungu tua itu mesti berhati-hati, kalau bisa jangan keluar rumah. Itu satu upaya, jadi mengakses atau memonitor kondisi level dari polusi udara. Yang kedua adalah kemudian memutuskan apakah Anda keluar rumah atau tidak. Ketiga, kalaupun Anda memutuskan harus keluar rumah karena mungkin harus bekerja, harus mencari nafkah, harus melakukan hal-hal yang penting, maka pakailah upaya-upaya proteksi diri dengan memakai masker. Contohnya itu yang instan ya, tetapi sebetulnya juga ada upaya yang bisa kita lakukan dari sekarang tanpa menunggu polusi, yaitu meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Karena kalau ada kuman atau virus yang masuk itu bisa diatasi oleh sistem pertahanan tubuh, imunitas kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan upaya-upaya yang kita bisa menyebutnya perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai dari konsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang, lalu cukup istirahatnya, banyak minum, kemudian jangan stres, dan juga olahraga, exercise yang rutin dan teratur, yang bisa tentu saja yang bisa ditoleransi, tidak perlu harus olahraga yang berat-berat. Kemudian juga terakhir adalah berhenti merokok. Tadi kita sudah tahu mengenai dampak dan upaya pencegahannya. Nah, sekarang sebenarnya ini merugikan negara juga atau tidak sih, Bu, dengan kondisi polusi udara? Kalau secara individu kan kita yang dirugikan, kesehatan kita, paru-paru kita. Nah, kalau dari sisi kehidupan kita sebagai masyarakat dan juga bernegara, apakah ini juga merugikan negara adanya polusi udara ini? Saya kira tentu saja akan merugikan negara. Jadi kalau banyak masyarakat yang sakit sehingga perlu pertolongan ke rumah sakit, itu kan sekarang sistem kita banyak BPJS ya, dan walaupun BPJS itu kan ditanggung negara. Ya, jadi saya kira negara tetap dirugikan, apalagi kemudian banyak orang yang tidak bekerja sebagaimana biasanya karena menghindari polusi ini. Jadi artinya memutuskan untuk tinggal di rumah, kan itu juga mengganggu produktivitas, dan lagi-lagi kalau mengganggu produktivitas negara juga yang dirugikan. Jadi mungkin dampaknya akan bicara tentang besaran triliunan ke depannya, sehingga saya kira negara harus turun tangan untuk berusaha mengatasi atau mencegah polusi udara ini. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain, mengatasi polusi udara ini tidak bisa instan, tidak bisa mendadak. Kita lakukan sekarang lalu besok bersih, enggak. Ini perlu suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan atau pendekatan yang multisektorial, kemudian juga komprehensif dan butuh waktu yang lama. Contohnya kan kita mengatakan bahwa sumber dari polusi ini adalah sebagian dari kendaraan bermotor, kemudian dari industri, kemudian juga dari kegiatan domestik masyarakat, dan juga dari bumi sendiri, ada ozon dari lapisan bumi dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja nggak bisa hanya dengan kita pakai masker. Nah, itu kan yang sederhana yang kita bisa lakukan. Tapi juga perlu policy, kebijakan yang diatur, sehingga contohnya pemeriksaan emisi kendaraan ini kan butuh kebijakan yang firm dan juga ada monitoringnya. Kemudian juga emisi dari industri kan juga harus kita kendalikan, dan itu kan juga butuh kebijakan dan monitoring. Kemudian juga pengadaan alat-alat monitor polusi udara, kan kita juga tahu bahwa tidak semua kota mempunyai alatnya, dan juga kalau punya hanya 1-2, tidak banyak di setiap sudut kota. Ini juga perlu pengadaan dan sebagainya. Belum lagi membuat edukasi, modul-modul edukasi untuk masyarakat, bagaimana mengetahui polusi udara, apa yang harus dilakukan, penyakit apa saja yang mungkin timbul, bagaimana menjaga dan lain sebagainya. Jadi dampak-dampak ini harus kita atasi, tapi sumbernya juga kita harus atasi, dan untuk sumbernya inilah perlu sekali kebijakan dan juga upaya-upaya yang sifatnya jangka panjang. Ya kan ada wacana mengatakan kalau gitu nggak boleh lagi dong mau
kendaraan Iya, umum dari terima kasih, Bu. energi yang bersumber dari fosil misalnya. Nah, ini kan butuh biaya besar kamu mengubah sumber energi dari teknologi yang terbarukan contohnya ya. Jadi artinya nggak bisa instan lah, harus kerjasama dan juga butuh biaya. Dan ini nggak bisa dalam bicara 1-2 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun baru kita bisa terbebas dari polusi udara ini. Oke, perspektifnya sangat lengkap ya Bu ya. Jadi kalau dari sisi hilir, yaitu dari sisi kitanya, kita memakai masker, menjaga kesehatan tubuh, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan dari sisi hulu tadi, seperti Ibu katakan, ya itu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Nah, dan ini tentu akan jangka panjang. Nah, kalau untuk saat ini, dari sisi hulu, upaya kita mengatasi polusi udara ini, yang paling penting dari sisi medis itu apa Bu? 1 atau 2 hal yang harus kita lakukan. Medis itu sifatnya di hilir, Wah. Dan langsung berdampak kesehatan. Ya, kita kalau di hulu sih paling-paling membuat masyarakat menjadi teredukasi tentang apa itu polusi udara, apa aja penyakit yang ditimbulkan. Tapi saat ini kita masih melakukan intervensi di hilir. Artinya sudah ada orang ISPA, lalu ya itu kita obati, kita kasih edukasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di hulu sih lebih banyak kepada stakeholder lain, terutama pemerintah, dunia usaha, dan lain-lain. Nah, kalau gitu Bu, ini kan jangka panjang, dan kalau ini tidak teratasi juga, ya ini karena bukan kota Jakarta aja, kota-kota besar di seluruh Indonesia juga mempunyai potensi, mengalami polusi udara. Nah, apa dampaknya bagi sumber daya manusia kita, maksudnya Indonesia, jika polusi udara ini tidak bisa diatasi dengan baik? Ya, kan kita tahu Pak, dengan polusi saat ini aja sudah banyak laporan meningkatnya angka-angka ISPA. Dan ISPA pada orang dengan komorbid seperti orang yang sudah PPOK, orang asma, ini gejalanya akan lebih berat sehingga membutuhkan pertolongan sampai harus ke rumah sakit. Tentu saja ini berdampak pada produktivitas, kualitas hidup, dan juga pembiayaan. Nah, terakhir Bu, sebagai penutup sekaligus untuk mengklarifikasi, apakah polusi udara ini lebih berbahaya daripada COVID-19? Ya, kita nggak bisa bilang lebih berbahaya atau lebih aman ya Pak ya, karena kedua-duanya sama-sama berdampak pada kesehatan. Kalau COVID juga ada hubungannya dengan imunitas, dan sekarang ada vaksinnya, dan juga ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk melindungi diri. Tetapi kalau polusi udara ini kan menyangkut udara yang setiap hari kita hirup dan lebih luas lagi, sehingga barangkali upayanya juga harus sekeras COVID. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa satu lebih berbahaya dari yang lain atau satu lebih aman dari yang lainnya. Kedua-duanya kan dampaknya kepada kesehatan ada. Dan pada skala tertentu akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan menurunkan produktivitas suatu bangsa. Oke, terima kasih Ibu Dokter atas perspektifnya. Dan sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kembali pesan dari Bu Dokter Erlina bahwa pada masa polusi udara yang buruk seperti ini, kita sebagai individu sebaiknya bijak untuk menentukan apakah perlu beraktivitas di luar ruangan atau tetap di dalam ruangan. Dan kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan, jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu memantau kualitas udara sebelum kita beraktivitas. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.